Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kapal yang terbakar di perairan Sambilangan, Kecamatan Socah, Kabupaten Pangkalan, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian kapal yang terbuat dari kayu. Melihat api membesar, nelayan dibantu warga berupaya menyelamatkan 17 anak buah kapal yang sempat terjun ke laut menyelamatkan diri dari kobaran api. Menurut ABK, mereka berangkat dari Kalianak, Surabaya menuju Pelabuhan Umum PLTU Gresik. Saat hendak kembali berlayar menuju Surabaya, salah satu ABK mengisi bahan bakar dalam kondisi mesin kapal masih hidup. Percikan api yang menyambar tabung stok bahan bakar membuat api membesar dan meludeskan muatan dan badan kapal. Akibat kebakaran ini, 17 ABK mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke Puskesmas Socah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa dilakukan warga dari 4 kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ya, mereka protes kepada pemerintah lantaran akses jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki pihak terkait. Keributan terjadi saat warga 4 kecamatan berusaha memblokir jalan pintu masuk keluar tol Kisaran 50 di Desa Serengas, Asahan, Sumatera Utara. Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Asahan, lihatlah. Polisi yang menjaga aksi unjuk rasa terlibat perdebatan karena ratusan massa terus mencoba merangsak ingin memblokir jalan. Beruntung amarah warga berhasil diredam dan massa berorasi dengan menutup sebagian jalan. Pemblokiran jalan ini dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki jalan rusak penghubung 4 kecamatan. Warga menuntut janji pemerintah kabupaten dan provinsi yang akan membangun jalan tersebut. Apa yang terjadi? Kenapa jalan kami tidak dibangun? Apa sebabnya? Kalau mau dibangun, kapan pelaksanaannya? Kalau tidak dibangun, apa sebabnya? Kami cuma ingin mendengarkan itu. Dan kami pastikan kami tidak akan bubar sebelum Bapak Mulyono turun menjumpai kami. Dan saya meminta sebagai koordinator lapangan kepada Bapak Kapolres Asahan, Bapak Kapolda Sumatera Utara, dengan segala pangkat dan jabatan yang Bapak miliki, tolong Pak, panggil PUPR Provinsi yang bernama Mulyono. Warga berjanji akan melakukan aksi menginap jika tidak ada perwakilan pemerintah kabupaten atau provinsi terkait kapan jalan rusak tersebut akan diperbaiki. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok mencuri BBM jenis solar dari sebuah truk milik warga. Seorang lelaki di Kota Makassar nyaris tewas diamuk ratusan warga. Ya, pelaku berhasil menyelamatkan diri setelah masuk ke sebuah gorong-gorong yang penuh dengan air. Mendengar adanya pencuri yang terjebak warga di Jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar langsung memenuhi TKP. Warga yang emosi terus berdatangan mengepung lokasi persembunyian pelaku. Pelaku yang panik pun langsung bersembunyi di dalam gorong-gorong sempit yang penuh dengan air keruh. Beruntung aparat kepolisian dari Mapolsek Panakukang langsung mendatangi TKP dan mengamankan lokasi dari kerumunan warga. Pelaku baru dapat dievakuasi 1 jam kemudian. Usai polisi meminta warga untuk agak menjauh dari gorong-gorong tempat pelaku bersembunyi. Menurut polisi, pelaku diduga mencuri BBM jenis solar dari sebuah truk yang ditinggal pemiliknya. Yang tersebut melakukan pencurian solar di mobil tangki yang terparkir. Kemudian tertangkap tangan oleh keluarga pemilik. Akhirnya yang bersangkutan sempat lari dan sembunyi di gorong-gorong di dalam selokan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan.
Dan Kita masih beralih ke informasi yang lain ya, Ocha ya. Pemirsa, ini seorang maling ponsel dan uang tertangkap warga di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Ya, pelaku babak belur usai menjadi bulan-bulanan warga. Seorang pria warga Lebak, Banten menjadi pusat kerumunan warga di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Maulana tertangkap warga usai mencuri telepon selular dan uang milik buruh konveksi. Peristiwa ini bermula saat korban bangun tidur hendak mandi dan ingin bekerja. Tiba-tiba melihat pelaku masuk dan keluar rumah membawa telepon selular dan uang. Pelaku yang berhasil ditangkap oleh warga mengaku baru pertama kali mencuri dan akan menjualnya melalui sistem COD. Karyawan apa orang lain, Bang? Orang lain. Oh. Memang sering kali ini di tempat kerjaan sering kehilangan. 2 kali. Oh gitu. Ini apa aja sih yang diambil? HP sama uang. Sebesar berapa duit? 45 sama HP satu. Petugas kepolisian dari unit Buseras Krim Polsek Tambora datang ke lokasi dan mengenali pelaku langsung melakukan interogasi. Rupanya pelaku berbohong dan telah melakukan aksi pencurian ini lebih dari 1 kali. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berikut barang bukti curian digelandang ke Polsek Tambora. Pemirsa, 2 pria penagih utang keliling di Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperkosa anak nasabah yang usianya masih di bawah umur. Ya, ini warga yang geram langsung menangkap dan menghakimi pelaku usai mendapatkan laporan dari nenek korban. Warga Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beramai-ramai menggiring 2 pria terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Tidak hanya itu, warga juga menghadiahi pukulan kepada para pelaku yang berprofesi sebagai penagih utang dan viral di media sosial. Penangkapan oleh warga ini diketahui setelah sang nenek korban melapor ke warga dan menjebak para pelaku. Dia tidak menagih utang, dia emang punya nasabah di sini, bank keliling gitu. Jadi dia itu sudah diincar oleh keluarga si pihak korban gitu. Jadi pengakuannya seperti itu, bahwa dia itu dilesekan atau digauli lah. Gitu. Sang nenek korban diketahui memiliki tagihan utang dan telah menganggap 2 pelaku sebagai keluarga. Namun 2 pelaku malah memperkosa cucu sang nenek berusia 15 tahun secara bergiliran. Bahkan diketahui pelaku sudah memperkosa korban sebanyak 2 kali. Dibohongin katanya mau dikasih duit, mau dikasih ini. Iming-iming Ya ternyata enggak. Malah dibawa kemana, Bu? Dibawa kemana saya juga nggak begitu paham, tempat penginapan di mana nggak ngerti juga sih. Tapi Ibu kaget itu gitu Ya pelakunya. selama itu saya sih sama si pelaku itu ya udah saya anggap kayak keluarga sendiri. Saya percaya saya ini. Inisial O, kemudian yang diduga dicabulin ataupun diperkosa, kemudian diserahkan oleh warga ke Polsek Cilengsi. Untuk saat ini dan ditangani gimana selanjutnya? Ya, kaitannya dengan penanganan perkara. Jadi setelah kita menerima dari warga, kemudian kita serahkan ke Polres Bogor. Sementara itu, keluarga korban berharap para pelaku dihukum setimpal lantaran korban kini trauma. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Masih di iNews Today, pemirsa, sebuah rumah yang digunakan sebagai gudang penampungan anjing digerebek polisi di Banyuwangi, Jawa Timur. Iya, ini petugas mengamankan 2 orang dan menemukan 64 ekor anjing yang dibungkus di dalam karung. Polisi menggerebek sebuah rumah di Dusun Trembelang, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilik rumah tak berkutik saat polisi memeriksa ke dalam rumah. Polisi menemukan 64 ekor anjing yang dibungkus ke dalam karung dalam posisi terikat tali di salah satu ruangan. Puluhan anjing yang diduga didapatkan dari Bali ini rencananya akan diselundupkan ke wilayah Solo Raya menggunakan angkutan truk. Nantinya anjing-anjing ini akan dijual dagingnya ke sejumlah pedagang untuk diolah dan dikonsumsi.
Penggerebekan berhasil dilakukan setelah komunitas pecinta anjing membututi sebuah truk penuh dengan anjing yang menuju Jawa Tengah sejak dari wilayah Gilimanuk, Pulau Bali, hingga ke rumah tersebut. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Dari lokasi penggerebekan, polisi mengamankan 2 orang yang diduga pelaku penyelundupan. Penyelundupan dari Bali, di mana daerah yang zona merah, anjing tidak boleh keluar dari Bali dan tidak boleh masuk dari Bali karena Bali masih rabies, masuk kawasan zona merah rabies. Tapi ternyata mereka bisa membawa anjing untuk diselundupkan dan diperjualbelikan ke Solo untuk dikonsumsi. Rencananya akan dikirim ke Solo. Anjing tersebut berjumlah 64 ekor, didapat dari Bali, transit di rumah penampungan Tembelang milik saudara Samiji. Guna proses penyelidikan, sopir dan pemilik rumah kini diamankan tim unit Pitsus Satreskrim Polresta Banyuwangi. Puluhan anjing ini diperoleh dari sejumlah warga di Pulau Bali dengan harga Rp150.000 per ekornya dan akan dijual ke pembeli dengan harga Rp200.000. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Ini pengiriman ganja puluhan kilogram dari Bandar Lampung ke Jakarta digagalkan oleh tim Dit Intelkam Polda Lampung. Ya, operasi penangkapan terjadi di samping Pulbes Rosalia, W. Halim, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kedua kurir ini ditangkap saat bersiap-siap membawa 2 kardus besar berisi ganja di dekat Pulbus Rosalia Indah, Wai Halim, Jalan Lintas Sumatera, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setelah interogasi, salah satu kurir mengakui kedua kardus berisi lebih dari 50 kg ganja. Aparat Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung mengembangkan lebih lanjut di rumah kos pelaku AGG di Jalan Sultan Haji Wai Halim. Terungkap lebih banyak ganja 3,5 kg tambahan dan 1 garis ganja yang sudah dikonsumsi. Polisi juga menyita 2 ponsel, dompet berisi uang dan uang tunai Rp80.000, serta sepeda motor dan sebuah mobil. Setelah pengamanan barang bukti, para pelaku diserahkan ke Ditres Narkoba Polda Lampung. Peredaran ganja masih menjadi ancaman besar di wilayah Lampung yang berfungsi sebagai gerbang penghubung utama antara Pulau Sumatera dan Jawa. Dari Lampung, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah kos di Kecamatan Rapocini, Makassar. Ya, penggerebekan ini dilakukan karena dicurigai menjadi tempat bermain judi online dengan beromset ratusan juta rupiah. Unit Jantanras Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah kos-kosan di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, yang ditengarai sebagai tempat praktik judi online. Saat penggerebekan ditemukan 2 pemuda sedang melakukan praktik judi online. Polisi juga menemukan 3 unit PC yang sudah dirakit khusus, beberapa handphone, serta ratusan kartu perdana untuk akun judi online. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dari aksinya, pelaku telah meraup untung ratusan juta rupiah. Dia menggunakan ada akun Hex Domino Island 11.020. Dia telah membuat ada 11.000 akun. Dia lakukan sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun. Dia sudah mendapatkan hasil kurang lebih sebanyak 700 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Duel Yuspin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi posko pengungsi erupsi Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, dalam kunjungannya Kapolri ingin memastikan layanan dasar bagi para pengungsi berjalan dengan baik. Kapolri melakukan kunjungan kerja ke posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Konga, Desa Bokang, dan Desa Lewolaga di Kabupaten Flores Timur. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kapolri untuk memastikan bahwa penanganan korban erupsi oleh anggota Polri
berjalan maksimal. Kapolri juga memantau posko kesehatan, distribusi air bersih dan dapur umum, serta fasilitas penunjang lainnya. Beberapa pos untuk memastikan terkait dengan kepastian pelayanan dari pemerintah, khususnya terkait dengan masalah makanan, terkait dengan masalah kebutuhan air. Kita beralih ke informasi seputar erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Pemirsa, di Kabupaten Flores Timur pagi ini kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 500 hingga 1000 meter. Ya, abu vulkanik dengan intensitas tebal dan tinggi 500 hingga 1000 meter terlihat di atas puncak Kawah Lewotobi. Abu vulkanik juga disertai gemuruh yang terdengar dari pos pengamatan gunung api atau PGA. Warga pun dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Ya, pemirsa, kondisi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di tenda pengungsian di Desa Egon, Kecamatan YGT, Kabupaten Sika sangat memprihatinkan. Ya, mereka tidur beralaskan terpal dengan tenda yang bocor. Para pengungsi dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terpaksa harus tidur beralasan terpal dan tenda bocor di lokasi pengungsian yang berada di Desa Egon, Kecamatan YGT, Kabupaten Sika. Tak hanya itu, mereka juga tidur harus berdesakan dalam tenda berukuran 3x4 karena satu tenda harus menampung 5 kepala keluarga yang berjumlah hingga 17 orang. Sudah nyaman kasih tahu, tapi tinggal ini saja masih kurang. Apa? Spring apa? Kasur? Kasurnya ya. Pohon tidur? Masih kurang. Hingga saat ini pengungsi yang mengungsi di posko Desa Egon berjumlah 1.192 jiwa. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Dari informasi pilkada kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung akhirnya menangkap dan resmi menahan bos Sriwijaya Air, Henry Lee, sebagai tersangka kasus korupsi komoditas timah. Ya, penahanan Henry berlangsung selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan. Pendiri maskapai Sriwijaya Air, Henry Lee, ditangkap tim Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Henry dikawal ketat dan langsung dibawa ke gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selama ini, Henry Lee mangkir setiap kali Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan. Henry berdalih, ia berada di Singapura untuk berobat. Pasca penangkapan, Henry Lee akan diperiksa dan ditahan selama 20 hari terhitung Senin 18 November. Ia ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim Siri Intelijen, dan juga perwakilan atase Kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam. Kita lakukan penangkapan di bandara. Henry Lee adalah salah satu dari 23 tersangka yang dijerat oleh tim penyidik Jampitsus Kejagung dalam kasus korupsi penambangan timah di lokasi IUPT Timah Tbk periode 2015-2022. Namun dalam kasus ini, Henry dijerat atas perannya sebagai pemilik manfaat dari PT Tinindo Internusa. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Baik pemirsa, jelang pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi dipastikan Kevin Dix tidak memperkuat timnas Indonesia dikarenakan mengalami cedera usai melawan Jepang pada Jumat lalu. Iya, Kevin Dix yang ditemani rekannya bertolak menuju Denmark saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam. Pemain timnas Indonesia yang memperkuat FC Copenhagen, Kevin Dix, terlihat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam. Kevin bertolak meninggalkan Indonesia menuju Denmark dengan menggunakan pesawat Qatar Airways KR955 tujuan Doha. Kevin Dix diketahui mengalami cedera pada lututnya usai bertabrakan dengan pemain Jepang saat dirinya debut bersama timnas Indonesia melawan Jepang pada Jumat 15 September 2024 lalu. Meski cedera tidak terlalu parah, namun Kevin Dix akan melakukan pemeriksaan dan pemulihan di Denmark. Ditemui sebelum keberangkatan, Kevin Dix menyatakan dirinya baik-baik saja dan mendukung penuh timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi. Kevin, I appreciate support and I watch tomorrow. Thank you. Oke, seperti Pak. Ya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di kabupaten. Pemirsa, ini informasinya kita saksikan di Bogor, Jawa Barat mengakibatkan ratusan rumah di 2 perumahan Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal terendam banjir. Diduga banjir ini akibat tanggul yang jebol. Iya. Laporkan ini sungai depan Idianet. Air sudah masuk ke Blok N, ke jalan utama Blok O, Blok N. Video amatir warga merekam saat banjir luapan sungai di kawasan perumahan Primavera di Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang melintas diharapkan lewat Blok O. Rumahnya di ini ya Pak, di Primavera Residen perumahan. Nah, ini udah kalau ada orang itu sekitar ini Pak, di pinggang ya Pak, sampai perut. Sebanyak 25 rumah warga terendam banjir. Ketinggian air beragam, banjir tertinggi capai 1 meter. Banjir diduga akibat salah satu tanggul sungai jebol setelah diguyur hujan deras. Itu berapa rumah yang kena banjir? Ya, kurang lebih sekitar 25 rumah. 25 rumah? Iya. Ketinggiannya Pak Kadus, ketinggian banjir itu? Ketinggiannya selutut, ada yang 1 meter juga. Ada yang 1 meter? Ada di Blok N. Itu kenapa penyebabnya Pak Kadus? Jebol, tanggul jebol. Tidak hanya di perumahan Primavera, banjir juga merendam perumahan Pondok Permata. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu relawan mengevakuasi warga terdampak banjir. Hingga berita ini diturunkan, banjir sudah berangsur surut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK dari kasus kopi sianida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, dalam sidang tersebut Jessica dan kuasa hukumnya keluar dari ruang sidang karena JPU menghadirkan saksi ahli forensik. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida pada Senin siang. Sidang berlangsung tanpa menghadirkan Jessica dan tim kuasa hukumnya karena pihak Jessica memilih untuk keluar dari ruang sidang karena tak terima jaksa menghadirkan ahli. Kendati diwarnai aksi walkout, namun sidang tetap digelar dengan menghadirkan 2 orang ahli digital forensik dari jaksa penuntut umum, yakni Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Usai memberikan keterangan di persidangan, ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar memastikan jika bukti baru atau novum yang dibawa Jessica berupa rekaman CCTV Channel 9 di Cafe Oliver sudah pernah ditampilkan dalam sidang sebelumnya pada Agustus 2016 lalu. Saat itu diketahui ada beberapa fokus, salah satunya yakni ketika Jessica datang ke meja, kemudian ada pelayan menghidangkan kopi Vietnam serta reaksi Jessica saat melihat korban kolaps setelah minum kopi. Sudah pernah ditampilkan di persidangan Agustus 2016 karena di persidangan itu kita menampilkan 8 channel CCTV. Jadi salah satunya dari channel 9 yang menunjukkan bahwasannya itu dari belakang. Jadi dari belakang meja. Jadi semuanya sudah pernah ditampilkan. Dalam persidangan tersebut, ahli juga membantah jika rekaman CCTV di Cafe Olivier yang ditampilkan pada sidang sebelumnya telah direkayasa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo secara terbuka memberikan dukungannya kepada pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Shalom, Om Swastiastu.
Jokowi memberikan dukungan kepada pasangan Ridho di masa-masa akhir kampanye Pilkada Jakarta. Menurut Jokowi, sosok Ridwan Kamil adalah figur pemimpin paling tepat untuk mengurus Jakarta. Ada teman-teman wartawan boleh melambai Pak ke sebelah sana. Halo Bapak. Dengan rekam jejak sebagai wali kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, dan ahli tata letak kota, Jokowi yakin kemampuan Ridwan Kamil akan sangat berarti bagi ibu kota. Sementara itu, Ridwan Kamil mengaku sangat bahagia dan mengatakan dukungan ini menjadi semangat baru bagi pasangan Ridho. Dalam momen ini, RK turut meminta doa dan arahan dari Jokowi agar dapat memenangkan Pilkada Jakarta. Memang saat-saat yang menentukan itu adalah saat terakhir. Di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Terima kasih. Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Selain Jateng dan juga Jakarta? Ada, tapi kan waktunya nggak mungkin kan saya datengin semuanya. Dan tadi Pak Jokowi menyampaikan kuncinya adalah rekam jejak. Mudah-mudahan warga Jakarta melihat itu, bahwa membangun Jakarta, semua mungkin programnya mirip-mirip ya, tapi yang membedakan kan rekam jejak. Saya pernah ngurusin kota, pernah ngurusin koordinasi dengan pusat sebagai gubernur, nolongin Jakarta juga, bikin 2 bendungan kan di Bogor, support program presiden. Makanya sekarang kan di Jakarta banjir berkurang Pak. Salah satunya berfungsinya itu kan peran dari kami yang berkoordinasi, saya di daerah. Nah mudah-mudahan rekam jejak, pengalaman, dan memang ilmunya kami ada di tata kota, tinggal diberi kesempatan oleh warga Jakarta, diberi takdir oleh Allah, insya Allah Jakarta perubahannya. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor 3 Rano Karno berkampanye di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Iya, Sidul disambut meriah warga dengan tarian Flores Timur. Tiba di lokasi kampanye Jalan Tridharma Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Sidul langsung disambut meriah tarian Flores Timur. Ini merupakan kampanye lanjutan setelah sehari sebelumnya Sidul mengikuti debat Pilgub yang ketiga. Sambutan meriah warga semakin membuat Dul yakin menang 1 putaran. Saya minta maaf, saya mungkin terlalu optimis, tapi saya yakin bisa 1 putaran. Ya semakin ini kita sadar tinggal seminggu lagi, karena itu kita gerakin masyarakat. Karena apa? Kepentingan 1 putaran bukan hanya bagi kami, tapi bagi masyarakat Jakarta. Ingat loh, kita akan menghadapi sebuah kegiatan besar Ramadan dan Lebaran. Itu tidak mudah menyediakan pangan, menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat Jakarta pada hari. Karena itu, kalau kita bisa 1 putaran, mudah-mudahan mungkin pertengahan Januari pelantikan. Tapi kalau 2 putaran, Februari baru ini kemudian pelantikan akan mundur lagi, persiapan untuk menghadiri Ramadan dan Lebaran itu. Bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin fokusnya akan terpecah. Jadi insya Allah saya sangat berusaha di sisa masa kampanye ini kita harus bisa. Iya, ini Ocha dan pemirsa pasti penasaran nih bagaimana situasi terkini di Stadion GBK jelang laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Nanti malam kita akan bergabung ya dengan rekan kami Irfan Hardiansyah di sana. Selamat siang Irfan. Ya, pagi Irfan. Apakah sudah ramai nih penonton di sana? Boleh diceritakan bagaimana situasi di GBK saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Gede, Rosalin, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini jelang laga Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada matchday ke-6 Grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini terlihat di belakang kami, sudah terlihat ada beberapa penonton ataupun supporter yang hendak menukarkan tiket untuk menyaksikan secara langsung pertandingan nanti malam. Dan ini dari pantauan kami memang sudah ada antrian yang hendak menukarkan tiket ini sejak pukul 8 pagi tadi, dan memang ini para penonton ini sedang melakukan penukaran tiket langsung di booth Garuda ID.
Dan jika melihat antusiasme penonton pada pertandingan sebelumnya antara Indonesia versus Jepang ini terlihat sangat tinggi, di mana seluruh tiket ini terjual habis dan dihadiri kurang lebih 70.000 penonton. Dan sementara itu berdasarkan dari keterangan pihak PSSI bahwa tiket untuk laga kandang Indonesia melawan Arab juga sudah terjual habis. Itu artinya 70.000 penonton akan datang menyaksikan secara langsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Dan saya akan mengajak Anda, Gede, Ocha, pemirsa, untuk berbincang dengan salah satu penonton yang hendak melakukan tiket pada siang hari ini. Oke, sudah bersama saya, Mas. Halo, selamat siang. Dengan Mas siapa? Dan bentar dulu ya. Mas siapa dan asal dari mana? Ahmad Jaki dari Banjarmasin. Mas Ahmad Jaki dari Banjarmasin. Nah, ini kan jauh-jauh dari Banjarmasin nih. Kenapa ingin menyaksikan secara langsung pertandingan pada malam nanti? Mungkin karena udah fans sama timnas dari lama. Jadi rasa kecintaan sama timnas ya begitu dalam lah. Oke, ini harapannya apa nih nanti pertandingan Indonesia melawan Arab ini, harapan dari Mas Jaki sendiri apa? Ya, semoga timnas menang, meraih hasil maksimal. Bisa lolos besar. Oke, nanti kan ini mau menukarkan tiket nih. Untuk proses penukaran tiketnya sendiri ini seperti apa? Tadi itu kita mudah sih, tinggal kita kasih yang dari itu kan kita beli dari barcode, terus dikasih sama di sini tadi, terus nanti dikasih tiket. Gitu aja sih, nggak terlalu ribet. Nggak terlalu ribet. Udah gelangnya. Udah ada gelangnya juga tadi. Udah dikasih sama gelang. Nah, ini untuk pemain timnas sendiri yang dijagokan oleh Mas Ahmad Jaki sendiri siapa nih? Tom Hey sama Ragnar. Oke. Itu sih. Kalau boleh tahu kenapa menjagokan? Karena Ragnar kan penyerang timnas yang paling berpengalaman lah untuk saat ini. Kalau Tom Hey jantung permainan timnas, mungkin ritme timnas ada di dia. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya dan waktunya. Selamat ya. Oke. Meski pada pertandingan sebelumnya Indonesia melawan Jepang ini kalah begitu dengan hasil 4-0, dan kita berharap pada pertandingan malam nanti Indonesia bisa menang dan meraih poin penuh untuk bisa lolos ataupun melaju ke babak selanjutnya. Gede. Iya, Irfan, apakah Anda melihat ada para fanatis dari Garuda ini yang membawa umbul-umbul atau spanduk raksasa seperti pada pertandingan Indonesia lawan Jepang kemarin yang sempat viral di sosial media, Irfan? Ya, baik, dari pantauan kami memang untuk supporter ataupun pemain, maksud kami penonton yang datang pada pagi atau siang ini memang hanya menukarkan tiket saja dan tidak terlihat ada yang memakai umbul-umbul ataupun aksesoris yang dibawa oleh para penonton ataupun supporter, karena memang tadi para penonton atau supporter ini mengakui bahwa menghindari antrian yang cukup panjang jika nantinya menukarkan tiket pada sore hari menjelang timnas melawan Arab Saudi. Dan maka dari itu dari pantauan kami memang sejak pagi tadi tidak ada terlihat adanya penonton ataupun supporter yang menggunakan ataupun membawa aksesoris seperti umbul-umbul, bendera, dan lain sebagainya. Gede. Irfan mungkin terakhir singkat saja Irfan, apa saran Anda buat orang-orang yang akan datang ke GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi nanti? Ya baik, untuk bagi Anda pemirsa yang nantinya hendak nonton secara langsung ke GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi, ini kami sarankan untuk datang lebih awal, mengingat ini antusiasme dari penonton ataupun supporter ini sangat tinggi. Untuk menghindari antrian yang cukup panjang, ini kami sarankan untuk datang lebih awal 3 jam ataupun 4 jam sebelum pertandingan dimulai, karena memang untuk pertandingan sendiri ini akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, itu artinya
nanti malam begitu, dan kami sarankan untuk Anda yang akan melakukan penukaran tiket dan belum mempunyai tiket ini untuk datang lebih awal untuk menghindari antrian yang begitu panjang. Terima kasih Irfan atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ini menjadi momen yang luar biasa bagi para pecinta bola di Indonesia. Tadi ada yang jauh-jauh dari Banjarmasin bersama keluarga. Dan kemarin saya bahkan ketemu dengan teman SMP saya dari Sidoarjo jauh-jauh untuk datang nonton pertandingan antara Indonesia melawan Jepang. Katanya itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan kita melihat bagaimana antusiasme para pecinta bola di Indonesia itu memang the next level. The next level supporter ya. Supporter, iya, betul. yang pastinya tadi karena antusiasmenya sangat tinggi, jangan lupa datang 3 atau 4 jam sebelum pertandingan ya. Betul. Karena hari ini akan ramai sekali ya. Kita akan optimis timnas melawan The Green Falcons nantinya seperti apa ya. Iya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kerinduannya akan tanah air usai 10 hari melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri. Iya. Hal ini diungkapkan Pak Presiden usai menggelar pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di Rio de Janeiro, Brazil. Perbaiki ekonomi dalam negeri, domestik. Saya kebetulan begitu saya dilantik ada G20, ada APEC, jadi saya harus datang, dan juga karena G20 dan APEC itu berdekatan dan jauh, sekalian saya manfaatkan untuk mampir ke beberapa negara, Tiongkok, Amerika. Nanti pulang dari sini saya akan ke Inggris untuk ketemu, bicara masalah ekonomi juga. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungannya ke Brazil dengan bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Dalam pertemuan ini, Prabowo membahas berbagai isu termasuk Palestina hingga perubahan iklim. Prabowo menyambut hangat kedatangan Antonio dan berfoto bersama di depan bendera merah putih dan bendera PBB. Keduanya juga sempat menyapa para awak media yang meliput agenda pertemuan bilateral ini. Pada pertemuan ini, Prabowo menyatakan komitmen untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global, seperti isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional khususnya di Palestina. On record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. So, Sekjen PBB menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil memainkan peran penting dalam konferensi tingkat tinggi dan kancah global. Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries that still are the victims of an unjust, unfair, and outdated system. Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk pembentukan negara secara mandiri untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga bertemu dengan pengusaha di Brazil. Ya, pertemuan Indonesia-Brazil Business Forum diselenggarakan jelang konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro, Brazil. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan pengusaha Brazil di sela kunjungan dalam forum KTT G20. Presiden Prabowo didampingi sejumlah pengusaha Indonesia, termasuk Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin, dan Wakil Ketua Umum Kadin. Didampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan dari segi populasi, sumber daya, termasuk kebijakan pemerintahannya yang sejalan dengan Presiden Brazil Lula da Silva. So I am completely in line with your president's thinking and your president's strategy.
Growth, yes, prosperity is our goal, but there is no use for high growth if the majority of the people cannot enjoy that growth. If the wealth is only held by the very, very few, in my opinion, that is a recipe for a failed state. Presiden Prabowo turut menyampaikan akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan bergizi gratis yang telah diselenggarakan pemerintah Brazil untuk membasmi kelaparan. Dari Brazil, iNews melaporkan. Oke pemirsa, info terkait Wapres Gibran tengah meninjau program makan bergizi gratis di SDN 15 Slipi dan SLB 5 Slipi Jakarta, dan kita lihat bagaimana jalannya peninjauan program makan bergizi gratis ini. Ya, seperti yang Anda saksikan pemirsa di layar televisi Anda saat ini adalah situasi di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyaksikan kembali simulasi pemberian makan bergizi gratis yang dilaksanakan di Sekolah Dasar SDN 15 Slipi dan juga SLB 5 Slipi Jakarta. Iya, ini bagaimana antusiasme dari anak-anak SD di Slipi, Jakarta Pusat ini sangat bergembira sekali. Betul. Mendapatkan makan siang bergizi gratis. Kita lihat menunya itu, Ocha. Ada susu, tadi ada susu, ada buah, nasi, dan mungkin lauk pauk. Ya. Dan sebelah kanan ini Mas Wapres ini menyapa langsung anak-anak SD, SDN 5 Slipi, Jakarta Pusat, dan sejumlah guru yang ini mungkin tidak bisa mereka rasakan setiap hari. Ini kesempatan yang langka dan luar biasa buat mereka. Betul, dan seperti kita ketahui bersama ya, program makan bergizi gratis ini menjadi program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dan fakta uniknya adalah Presiden Joe Biden sampai mendukung katanya program makan bergizi gratis di Indonesia ya. Iya, salah satu hal yang juga diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto ketika kunjungan saat ini di Brazil itu adalah salah satunya adalah untuk belajar bagaimana makan bergizi gratis ini sebenarnya sudah diterapkan beberapa waktu di Brazil dan Presiden Lula da Silva mengklaim gerakan makan bergizi gratis ini telah menghilangkan kemiskinan dan juga kelaparan di Brazil, di zona-zona tertentu di Brazil ini kan memang ada zona-zona yang masih dihuni oleh orang-orang dengan tingkat ekonomi yang menengah ke bawah, dan ini rupanya disadari oleh pemerintahan Prabowo, dan mereka akan mengirim delegasi ke Brazil untuk belajar bagaimana penerapan makan bergizi gratis bisa efektif di sana dan akan diterapkan di Indonesia. Dan seperti hari ini Mas Wapres ini melihat secara langsung bagaimana nanti pengaturan makanan bergizi gratis akan seperti apa pendistribusiannya, kemudian menu-menunya seperti apa, termasuk kita tadi lihat dalam satu paket itu ada susu, ada buah-buahan, ada makanan lauk pauk, tentu saja yang nilai gizinya sudah dipertimbangkan termasuk proteinnya, karbohidratnya yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan batas usia tertentu, ini kebutuhannya sudah dihitung begitu ya. Betul, ya, ini dan pembagiannya. Betul, dan salah satu target pemerintah untuk mencukupi pasokan kebutuhan makan bergizi gratis ini adalah dengan swasembada pangan ya. Yang kita optimis juga harapannya bisa diwujudkan pemerintah dalam waktu 3-5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, dan ini juga membutuhkan sinergi dari kementerian yang lain, termasuk Kementerian Pertanian yang juga punya komitmen cukup baik terhadap mendukung swasembada pangan. Tentu saja yang akan dilakukan di beberapa daerah termasuk di Kalimantan dan Papua yang sudah mempersiapkan diri untuk dijadikan salah satu lumbung padi di Indonesia. Iya, ini kita lihat bersama pemirsa situasi terkini di SDN 5 ya, Slipi, Jakarta Pusat. Kunjungan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka disambut antusias oleh segenap murid, guru, baik SDN 15 Slipi dan SLB 5 Slipi.
Iya. Jakarta ini dibagikan makan siang gratis. Iya, ini tampak para siswa berhamburan keluar begitu ya. Betul. Selain antusias mendapatkan makan bergizi gratis, juga mereka tampaknya ingin sekali menyapa dan berfoto bareng bersama Pak Ini Wapres kita ya. lihat, Ocha dan pemirsa, ini menunya ini ada sayurnya, ada susunya, ada nasi, buah-buahan, ya kan. Ini Mas Wapres meninjau ruang-ruang kelas, menanyakan secara langsung kepada anak-anak gimana menunya, enak nggak, ya kan, sesuai nggak dengan kebutuhan harian, ya kan.